Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama dan tetap semangat. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya, agar apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat buat kita dan semua di hari ini dan masa yang akan datang. Dan semoga juga membawa keberkahan baik di dunia dan di akhirat. Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan hak ini adalah sesuatu yang kamu peroleh atau sesuatu yang kamu terima setelah melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana dalam pelaksanaannya, kewajiban dan hak harus dilakukan dengan seimbang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kewajiban yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, ini akan memunculkan hak yang harus diterima. Demikian juga sebaliknya. Ada hak, berarti ada kewajiban yang harus dikerjakan. Seorang individu tidak boleh menuntut hak lebih banyak daripada kewajiban yang dilakukan. Jika ingin mendapatkan hak yang sesuai, maka laksanakanlah kewajibannya terlebih dahulu. Seperti contoh, ada seorang siswa yang menuntut nilai yang lebih tinggi kepada gurunya. Padahal, siswa tersebut malas-malasan dalam belajar dan jarang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh gurunya tepat waktu. Sementara ada siswa yang lain, siswa yang rajin belajar, kemudian dia juga selalu mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Dan siswa ini juga selalu menghormati guru beserta teman-temannya. Nah, apakah adil apabila seorang guru itu memberikan nilai yang lebih tinggi kepada siswa yang pertama daripada siswa yang kedua? Tentu saja tidak, karena pemberian nilai itu didasarkan pada kewajiban yang mereka berdua lakukan. Kalau si siswa tersebut rajin mengumpulkan tugas, kemudian tugasnya juga dikerjakan dengan baik, pastinya nilai yang akan dia peroleh juga baik. Tetapi apabila siswa tersebut malas dalam mengumpulkan tugas, jarang, kemudian juga mengumpulkan tugas yang tidak tepat waktu, maka tidaklah heran apabila dia tidak mendapatkan haknya sepenuhnya atau tidak mendapatkan nilai dengan baik. Kewajiban dan hak ini biasanya kita lakukan di lingkungan di mana kita berada. Misalnya, kewajiban dan hak di lingkungan keluarga. Nah, apa saja kewajiban yang ada di lingkungan keluarga? Yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Pastinya, sebagai seorang anak, kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Kita juga harus berbakti kepada mereka. Kemudian yang kedua yaitu membantu kedua orang tua. Ya, untuk meringankan pekerjaan kedua orang tua di rumah, kita bisa membantu tugas-tugas ringan yang sesuai dengan usia kita. Misalnya membantu menyiram tanaman, menyapu lantai, mengepel lantai, mencuci piring setelah makan, membantu orang tua memasak, seperti itu. Kemudian juga seorang anak itu juga wajib untuk belajar di rumah. Tentu saja, seorang anak tidak diwajibkan orang tuanya untuk mencari nafkah. Maka dari itu, ya sebaiknya mereka memfokuskan diri untuk belajar di rumah. Supaya lebih pintar tentunya. Kemudian yang keempat, membahagiakan kedua orang tua. Jadi, ada beberapa anak yang berpikir untuk membahagiakan kedua orang tuanya nanti. Apabila mereka sudah dewasa, mereka bekerja, mereka bercita-cita untuk membahagiakan kedua orang tuanya dengan memberangkatkan haji atau umroh, membelikan rumah, membelikan tanah, atau membelikan perhiasan. Sebenarnya hal itu kurang tepat ya. Dalam artian, untuk membahagiakan orang tuamu, kamu tidak perlu menunggu nanti setelah kamu bekerja, tapi kamu bisa memulainya dari sekarang. Dengan cara menjadi anak yang baik. Ibu yakin kedua orang tuamu pasti akan bahagia kalau kamu menjadi anak yang baik di rumah. Patuh terhadap mereka, tidak melawan, kemudian disuruh belajar langsung belajar. Jangan terlalu banyak menuntut, minta ini, minta itu, sementara kewajiban tidak kamu laksanakan. Ya, pokoknya jadilah anak yang berbakti supaya orang tuamu bahagia.
Karena tidak perlu janji-janji muluk-muluk lah di masa depan. Karena di masa depan kan siapa yang tahu apakah kamu masih ada di masa depan nanti, atau apakah orang tuamu masih ada di masa depan nanti. Jadi kalau ingin membahagiakan kedua orang tua, mulai dari sekarang. Lagi pula di masa yang akan datang, kamu kan juga tidak tahu. Kalau kamu perhatikan lingkungan sekitarmu, tidak semua orang bisa melakukan apa yang mereka cita-citakan untuk membahagiakan orang tuanya di masa depan itu. Ya seperti mungkin mau kalau sudah dewasa mau bikin bahagia orang tua, memberangkatkan umroh atau haji. Enggak semua orang dewasa yang sudah bekerja bisa melakukan itu. Atau membelikan rumah, atau membelikan perhiasan, membelikan tanah. Tidak semua orang dewasa yang dulu punya cita-cita kecil seperti itu bisa melaksanakan itu. Maka dari itu, bahagiakan orang tuamu dari sekarang, bukan nanti. Yang selanjutnya adalah menjaga nama baik keluarga. Nah, sebagai seorang anak, kamu wajib untuk menjaga nama baik keluarga. Dengan apa? Dengan tidak membuat keonaran di luar, berkelahi. Sehingga ya kalau misalnya di sekolah, kalau di luar masa pandemi ya, kamu berkelahi, sampai orang tua kamu dipanggil ke sekolahan. Nah, ini kan juga mempermalukan nama keluarga nih. Nah, seharusnya seperti itu jangan kamu lakukan. Karena itu hanya akan membuat malu keluarga. Intinya jadilah anak yang baik. Jangan suka berbuat onar dimanapun kamu berada. Agar keluargamu tidak malu. Kemudian mentaati peraturan yang berlaku di keluarga. Jadi setiap keluarga itu kan pastinya memiliki aturan-aturan lah dalam keluarga, di mana tidak bisa disamakan aturan dalam sebuah keluarga dengan keluarga lain, ya pastinya berbeda. Seperti misalnya dalam sebuah keluarga itu tidak boleh jalan malam misalnya, atau kalau pergi jangan lupa untuk membawa handphone supaya nanti bisa dicek kalau ada apa-apa dan lain sebagainya macamnya lah. Pokoknya masing-masing keluarga pasti punya aturan di dalam keluarganya. Nah, peraturan ini harus kamu ikuti selama itu baik. Selanjutnya adalah hak di lingkungan keluarga. Apa saja hak di lingkungan keluargamu? Yang pertama, kamu berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuamu. Ya, pastinya sebagai seorang anak, kamu bisa mendapatkan pelukan, kamu bisa mendapatkan ciuman dari orang tuamu, kemudian ya dipenuhi kebutuhanmu. Itu juga merupakan tanda bahwa mereka cinta dan sayang kepada kamu. Kemudian mendapatkan perhatian, ya ini juga perhatiannya seperti apa? Macam-macam. Misalnya kamu lagi sakit, kamu dirawat, kamu lagi tidak enak badan, tidak bisa melakukan sesuatu, makannya disuapin, karena mungkin pada saat itu kamu tidak bisa, ya perhatian-perhatian semacam itulah. Kemudian selanjutnya mendapatkan makanan, ya kamu juga berhak untuk mendapatkan makanan. Jadi ya, mendapatkan makanan itu merupakan hakmu di dalam sebuah keluarga. Tapi ya sesuaikan juga. Jangan juga kamu karena mendapatkan makanan itu hakmu, kamu lantas meminta, pengen makan di restoran dan lain sebagainya macamnya. Bukannya tidak boleh, boleh kalau memang ada dananya. Tapi kalau tidak ya jangan dipaksakan. Menyesuaikan keadaan. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan pastinya. Jadi dalam keluargamu, kamu harus mendapatkan perlindungan dan merasa nyaman dan aman dalam keluargamu. Artinya ya terbebas dari kekerasan keluarga lah, kekerasan rumah tangga. Nah, selama kamu baik-baik saja, tidak nakal, ya tidak selayaknya lah kamu mendapatkan kekerasan dalam keluarga. Kemudian mendapatkan bimbingan belajar. Nah, seperti yang kamu perhatikan lah di masa pandemi ini. Sebagai seorang anak, kamu berhak untuk dibimbing dalam belajar. Walaupun tidak pandemi juga, kalau misalnya ada tugas PR di sekolah, ya kamu berhak untuk mendapatkan bimbingan belajar dari orang tuamu. Ingat ya, dibimbing untuk belajar. Bukan berarti tugas kamu dikerjakan oleh orang tua. Itu kurang tepat. Berarti di sini maksudnya bimbingan belajar adalah diajari supaya
apa materi yang sudah disampaikan diulang kembali dan kamu menjadi paham. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, sebagai seorang anak, kamu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satunya ya sekolah ini. Ini kan merupakan sekolah pendidikan yang layak juga buat kamu. Artinya sekali lagi, bukan berarti harus ke sekolah swasta yang mahal, tidak juga, tetapi disesuaikan dengan keadaan. Artinya sekolah dasar, sekolah yang kalian jalani sekarang ini juga sudah merupakan layak kan. Selanjutnya berhak untuk bermain. Ya, setelah kalian melaksanakan semua kewajiban, membantu orang tua mencuci piring dan sebagainya macamnya, kalian juga sudah belajar di rumah. Nah, kalian berhak untuk bermain sendiri ataupun bermain bersama teman-teman. Dan di masa pandemi, bermain bersama teman-teman dengan menjaga protokol kesehatan. Lanjut, kewajiban dan hak di lingkungan sekolah. Kita mulai dari kewajiban. Apa saja kewajiban yang ada di lingkungan sekolah? Yang pertama, kamu wajib untuk menghormati guru dan saling menghargai antar sesama siswa. Nah, siswa itu siapa saja? Tidak hanya teman sekelasmu, kakak kelasmu yang lebih tua dari kamu, dan adik kelasmu yang lebih muda dari kamu wajib untuk menghargai. Jadi bukan berarti mereka lebih kecil, misalnya adik kelasmu, terus kamu mengganggu, mengancam, dan lain sebagainya macamnya, jangan. Tetapi harus dihargai dan ditemani. Kemudian ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban di sekolah. Nah, ini juga kamu wajib untuk menjaga kebersihan sekolah dengan menjalankan piket sekolah pada saat sekolah itu aktif ya, yang di luar masa pandemi gitu. Kamu juga wajib untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Jangan banyak berantem, jangan membuat keributan, dan kalau seandainya ada teman lain yang membuat keributan, kamu wajib untuk melerainya atau memisahkan. Kemudian melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Nah, ini juga perlu, di mana untuk menjalankan aktivitas sekolah, kamu memerlukan berbagai macam keperluan sekolah, pensil, buku, dan lain sebagainya macamnya. Memakai seragam sekolah sesuai dengan hari yang ditentukan. Nah, ini juga wajib. Jadi kalau sudah ditentukan, misalnya hari Kamis menggunakan baju batik, ya jangan kamu pakai baju yang lain. Jadi ikuti aturan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk penggunaan seragam sesuai dengan harinya. Kemudian mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan di sekolah. Nah, ini juga ikuti upacara pengibaran bendera, baik itu yang dilaksanakan setiap hari Senin maupun pada saat peringatan hari-hari besar. Nah, selanjutnya adalah mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Nah, ini juga wajib. Jadi sebagai seorang siswa yang ada di lingkungan sekolah, kamu wajib untuk mengikuti pelajaran. Kemudian juga setelah pelajaran, nanti apabila ada ulangan, kamu wajib untuk mengikutinya. Selanjutnya adalah hak di lingkungan sekolah. Hak di lingkungan sekolah yang pertama adalah mendapatkan bimbingan pengajaran dari guru. Ya, mendapatkan pelajaran, bimbingan belajar dari guru-gurumu di sekolah. Yang kedua, meminjam buku di perpustakaan. Nah, ini buat dulu sih sebelum masa pandemi, kalian bisa meminjam buku-buku yang ada di perpustakaan. Sesuai dengan aturannya, dikembalikan dengan hari yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, kalian bisa menggunakan apa saja fasilitas yang ada di sekolah. Menggunakan lapangannya, kalian bisa menggunakan kelas, menggunakan WC kalau mau buang air, dan segala macam bisa kalian gunakan. Tapi ya jangan juga lupa, selain menggunakan, kalian juga bertanggung jawab untuk memeliharanya. Seperti itu tadi, menjaga kebersihannya. Mau menggunakan lapangan, jangan lupa untuk menjaga kebersihan lapangan. Menggunakan WC juga begitu. Setelah digunakan, jangan lupa disiram. Ya, intinya, silakan digunakan, tapi jangan juga lupa untuk dirawat. Karena itu merupakan fasilitas umum ya, yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya dipakai oleh kalian, tetapi juga dipakai orang banyak. Jadi mari saling menjaga. Yang selanjutnya, mendapatkan perlindungan di sekolah. Ya, kalian berhak untuk dilindungi apabila sudah berada di lingkungan sekolah. Terkadang kan ada hal-hal di luar
ya ada hal-hal yang mengganggu keamanan kalian lah. Tapi kalau sudah masuk ke lingkungan sekolah, ya kalian akan menjadi tanggung jawab sekolah. Makanya di sekolah itu kadang ada satpamnya untuk menjaga gerbang sekolah, untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak-tidak, untuk melindungi kalian lah dari hal yang membuat kalian tidak aman. Selanjutnya adalah mempunyai banyak teman. Nah, kalian tidak dilarang untuk berteman dengan siapapun di lingkungan sekolah. Silakan berteman dengan siapapun. Mau itu teman sekelas, mau itu teman di luar kelas, mau berteman dengan kakak kelas, atau mau berteman dengan adik kelas pun boleh. Bahkan itu bagus. Punya banyak teman bagus. Lanjut. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu kewajiban dan hak di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja kewajiban kalian di lingkungan masyarakat? Yang pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi, kalian wajib untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kalian. Jangan membuat keributan, jangan berkelahi, jangan membuat onar, dan apabila ada di lingkungan sekitar kalian itu yang berkelahi, kalian wajib untuk melerai, kalian wajib untuk memisahkan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Jadi biasanya di masyarakat ini ada aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan tertulis maupun tidak. Nah, ini diikutin. Misalnya, kalau untuk di komplek perumahan nih, misalnya jam 10 malam, portal sudah ditutup. Nah, itu artinya mau tidak mau, kurang dari jam 10 malam, kamu harus sudah berada di lingkungan komplekmu itu. Kalau tidak, itu pasti akan tertutup. Atau kalau sudah jam 10 malam kamu baru pulang misalnya, ya mau tidak mau kamu tidak bisa pulang karena portalnya kan pasti tertutup. Pokoknya dan banyak lagi lah peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Suka tidak suka kamu harus mengikuti karena kamu ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya, saling menghormati di lingkungan sekitar. Jadi ya sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, harus saling menghargai, bertegur sapa, dan lain sebagainya untuk menjaga kerukunan. Kemudian menjaga toleransi antar umat beragama. Nah ini, dalam lingkungan masyarakat itu kan kadang tidak hanya ada satu agama, bahkan biasanya lebih dari satu agama. Nah ini harus ada toleransi, saling mengerti, memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah, tidak mengganggu, ya menjagalah dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Artinya apabila ada orang lain sedang melaksanakan ritual keagamaan mereka, ya kita yang sedang tidak melaksanakan ya jangan mengganggu, jangan berbuat onar, atau jangan membuat gaduh, membuat berisik, yang sehingga pada akhirnya berpotensi untuk mengganggu mereka menjalankan ibadah. Nah itu tidak boleh ya. Nah selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah ini juga harus. Jadi kamu harus menjaga kebersihan lingkungan di mana tempat kamu tinggal. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di selokan, karena nanti pada akhirnya itu akan menyebabkan banjir. Dan selanjutnya ya tentu saja itu akan merugikan dirimu sendiri dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tinggalmu. Nah, selanjutnya setelah kewajiban adalah hak di lingkungan masyarakat. Hak di lingkungan masyarakat ini yang pertama adalah mendapatkan keamanan dan perlindungan. Nah, ini biasanya salah satunya adalah ya dengan diadakannya poskamling atau ronda. Ini atau jaga malam ya. Ini biasanya ya untuk menjaga keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti maling misalnya, kalau ada yang jaga kan nanti ketahuan, jadi terasa aman. Atau juga untuk menjaga dari kalau seandainya ada kebakaran, nah biasanya kan yang jaga malam itu kan pasti tahu, jadi kalau misalnya terjadi kebakaran mereka akan menginformasikan kepada masyarakat sekitar agar waspada lah atau siap-siap kalau seandainya apinya sudah menyebar mendekati rumah mereka. Jadi itu juga membuat kita nyaman lah, artinya aman lah.
terlindungi. Yang selanjutnya, tinggal di lingkungan yang bersih. Ya, kalian sudah melakukan kewajiban kalian untuk menjaga kebersihan, yang pada akhirnya kalian punya hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih. Kan sudah membuang sampah pada tempatnya, membersihkan got, melaksanakan gotong royong atau kerja bakti. Semua kewajiban itu sudah kalian lakukan. Ya, selanjutnya kalian berhak atau punya hak tinggal di lingkungan yang bersih setelah melaksanakan semua kewajiban tersebut. Kemudian berteman, ya. Jadi di lingkungan masyarakat itu kalian punya hak untuk berteman, bersosialisasi dengan tetangga di lingkungan sekitar kalian. Lanjut, menikmati fasilitas umum. Ya, kalian juga wajib untuk menikmati fasilitas umum di sini. Misalnya berekreasi di taman kota, itu boleh. Jadi ya, asalkan dalam melaksanakan hak kalian ini di lingkungan masyarakat tidak mengganggu hak orang lain. Nah, maksudnya mengganggu hak orang lain di sini bagaimana? Pada saat kalian menjalankan hak kalian di lingkungan masyarakat, seperti menikmati fasilitas umum, kalian tidak membuang sampah sembarangan. Karena kalau kalian membuang sampah sembarangan, nanti pada akhirnya mengganggu hak orang lain, yaitu hak orang lain juga untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Seperti itu. Ya, demikian materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan mengerti. Dan semoga tambah sukses dan sehat selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.